Penanaman refugia merupakan salah satu teknik pengendalian hama dengan menggunakan berbagai jenis tanaman yang ditanam di pinggiran lahan untuk menarik serangga perusak tanaman. Refugia adalah tanaman atau tumbuhan berbunga yang dapat dijadikan untuk konservasi musuh alami, yang merupakan salah satu teknik pengendalian biologi ya. Dengan refugia ini dapat menjadi shelter atau tempat berlindung, kemudian tempat mencari pakan atau makanan bagi musuh alami sebelum dia mendapatkan makanan dari makanannya. Itu kan hama ya, hama yang ada di pertanaman. Nah, sebelum ada hama di pertanaman itu, dia mendapatkan pakan dari tumbuhan berbunga itu, dari polen atau nektarnya. Karena dia itu membutuhkan polen atau nektar itu untuk kebugarannya. Jadi menambah pada saat nanti dia menyerang hama atau mengendalikan hama, dia sudah lebih bugar gitu. Oleh karena itu, refugia ini dikenal sebagai tanaman pinggir atau tanaman perangkap. Teknik ini tergolong lebih ekonomis dan ramah lingkungan, karena para petani tidak perlu menggunakan bahan-bahan kimia yang justru akan merugikan kesehatan tanaman, lingkungan, dan manusia. Dalam penanaman tanaman cantik refugia ini, memiliki peranan dalam mengendalikan dan menyeimbangkan populasi serangga herbivora, serta meningkatkan jumlah musuh alami hama. Selain itu, terdapat berbagai manfaat dari tanaman refugia. Pertama, mengundang musuh alami seperti capung, lebah, belalang, dan kumbang. 2. Menyediakan tepung sari sebagai makanan alternatif bagi pemangsa. 3. Sebagai mikrohabitat musuh alami hama. 4. Mempercantik lahan pertanian karena mempunyai warna bunga yang mencolok. 5. Pemanfaatan pematang dengan maksimal. Dan 6. Melestarikan lingkungan. Tidak semua tanaman bisa dijadikan sebagai tanaman refugia. Jadi, sebaiknya pilih tanaman yang memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Tanaman yang memiliki bunga berwarna. 2. Mempunyai aroma pemikat bagi musuh alami. 3. Benih atau bibit mudah diperoleh. 4. Mudah ditanam. 5. Regenerasi tanaman cepat dan berkelanjutan. 6. Dapat ditumpang sarikan dengan tanaman pematang lainnya. Jenis-jenis refugia pun cukup banyak ditemui. Di antaranya berasal dari tanaman hias, sayuran, gulma, bahkan dari jenis tumbuhan liar. Beberapa tanaman hias berbunga cantik ada yang dapat berfungsi sebagai refugia. Tak hanya bunga, ada beberapa jenis tanaman sayuran yang juga dapat dimanfaatkan sebagai refugia. Gulma yang selama ini menjadi tanaman pengganggu juga bisa dimanfaatkan sebagai refugia. Bahkan tanaman liar juga mampu memberikan habitat yang nyaman bagi berkembangnya musuh alami dalam agroekosistem. Dalam memanfaatkan refugia sebagai pengendali hama, gunakan tanaman berbunga dengan mahkota terbuka dan memiliki aroma yang bersifat mengundang hama serta serangga, atau juga bisa memilih tanaman yang mampu mengusir hama seperti daun bawang atau serai. Refugia bisa dimanfaatkan pada seluruh tanaman budidaya, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga perkebunan. Pada tanaman pangan seperti padi, penanaman refugia bisa diletakkan di tepian lahan, sedangkan untuk hortikultura bisa ditanam dalam barisan, dan untuk tanaman perkebunan, refugia ditanam sebagai border. Teknik penanaman refugia tidaklah sulit, namun waktu penanaman refugia haruslah diperhatikan oleh petani, agar manfaat penanaman refugia bisa maksimal. Padi sudah mulai dipanen, maka para petani juga sudah mempersiapkan persemian dari biji-biji dari tanaman refugia. Jadi pada saat sudah mulai pengolahan tanah, biji atau nanti benih dari refugia itu sudah tumbuh jadi bibit. Jadi pada saat pengolahan tanah selesai, bibit refugia itu sudah langsung bisa ditanam. Nah, tanamnya disesuaikan di pematang, yang intinya pada saat pengolahan tanah ini jangan sampai terganggu. Gitu. Makanya kita ambil posisi di luaran pematang yang di luar. Kemudian seandainya nanti di jalur utama pun paling nanti kita disesuaikan dengan aktivitas pembajakan lahan. Nah, nanti kalau sudah selesai, maka
bibit refugia ini langsung kita tanam. Jadi sebelum padi ditanam, bibitnya sudah siap gitu. Nah, nanti pertumbuhan kalau padi sudah mulai ditanam, maka bibit refugia sudah tumbuh, kemudian ditunggu 2 minggu, 3 minggu itu biasanya sudah mulai berbunga. Nah, jadi biasanya yang duluan ditanam adalah bibit refugianya. Jadi tanaman padi terolah sebulan, karena kan 1 bulan setelah tanam itu juga termasuk masih rawan ya serangan hama penyakit, maka bibit refugia itu sudah ada duluan. Refugia cocok ditanam di pematang sawah. Diusahakan agar penanaman refugia sejajar dengan sinar matahari, sehingga tidak menutupi atau mengganggu penyerapan sinar matahari bagi tanaman utama. Proses penanaman refugia dapat dimulai dengan mempersiapkan lahan. Hal yang perlu disiapkan yaitu lokasi tanam yang tidak terlalu dekat dengan tanaman utama. Hal ini dimaksudkan agar tanaman refugia dan tanaman utama tidak berebut unsur hara dan air. Kemudian, gali lubang dan tanam bibit bunga yang telah disemai. Namun, selain dengan cara disemai, penanaman benih refugia juga bisa dilakukan dengan cara disebar. Karena pada dasarnya, tanaman refugia ini memiliki daya adaptasi yang cukup baik pada kondisi lingkungan yang tidak menentu. Penggunaan refugia tersebut diharapkan bisa meningkatkan hasil pertanian berbasis kearifan lokal, serta mampu menjadi agroekosistem lingkungan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, mengurangi biaya usaha tani, sehingga keuntungan petani akan meningkat dan lingkungan terjaga secara seimbang. Hal ini telah dibuktikan oleh Muhammad Aneng bersama kelompok taninya. Dalam budidaya padi, Aneng bisa menghemat biaya serta tenaga dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman. Manfaat yang ia peroleh dengan penanaman tanaman refugia ini, hasil panen jauh lebih sehat untuk dikonsumsi. Ayo petani Indonesia, gunakanlah refugia. Refugia itu banyak manfaatnya. Bisa mengurangi pestisida kimia, hasil panennya lebih sehat, biaya perawatan tanaman lebih hemat, ramah lingkungan. Para petani sekalian ataupun para penggiat lingkungan, mari kita ciptakan lingkungan kita, apalagi yang berbudidaya padi organik ataupun budidaya sayuran organik. Kita jangan bosan-bosannya untuk menjaga ekosistem yang ada di lingkungan tersebut dengan cara menanam tanaman refugia. Kita akan mengurangi biaya produksi dari pengeluaran untuk pembelian pestisida kimia, sudah cukup dengan dibantu dengan tanaman refugia tersebut. Sektor pertanian merupakan moda penggerak ekonomi negara. Guna mewujudkan pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan, upaya pengendalian hama secara terpadu harus kita laksanakan. Bersama kita wariskan bumi pertiwi yang lestari, agar sektor pertanian tanah air bisa memukau dunia dan menunjukkan jati diri Indonesia yang sebenarnya sebagai negara agraris dan memiliki sumber daya alam yang melimpah.